Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Harsono dari SD Negeri Ujung Manik 2 sebagai observer. Saya Dedek Gusakti dari SMA Negeri 2 Cilacap sebagai coach. Saya Asri Imam Fauzi dari SMK Aroyana sebagai coaching. Kami akan melakukan kegiatan modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dedek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsono, alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Oh iya, nanti Bu Dedek akan melakukan coaching dengan Pak Asrul ya? Iya betul Pak. Oke, sebelum nanti Bu Dedek melakukan coaching dengan Pak Asruli, nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati Bu. Nanti kita amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach nanti merespon atas apa yang ditanyakan oleh Ibu. Nah, prinsip coaching itu ya Bu, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dari coaching yaitu present atau kehadiran penuh, ada 3 ini. Yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ketika sedang coaching nanti Ibu jangan lupa Ibu menerapkan yang namanya alur tirta, yaitu tentukan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, maka dari itu nanti ada beberapa pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Di antaranya, yang pertama kompetensi coaching. Nanti apa yang ingin dikembangkan pada kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ya Pak, itu salah satunya adalah present, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching dan dengan menggunakan teknik rasa. Terus kemudian nih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Coba yang mana? Kalau kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, itu saya ingin mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coaching. Oke. Terus kemudian indikator yang bagaimana dalam ketercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, saya ingin coaching saya itu bisa menerapkan alur tirta secara runtut dan menuntun coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, berarti itu hal-hal yang ingin dicapai oleh Ibu Dedek nantinya. Betul. Baik, demikian dulu observasi kita. Silakan Ibu memanggil Pak Asruri untuk melakukan coaching. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Asruri. Gimana kabarnya Bu Dedek? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Asruri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, maksud saya ke sini, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Dedek, bisa Bu? Bisa, gimana? Sudah lama nih kita tidak ngobrol-ngobrol. Apa ini yang bisa saya bantu nih? Iya Bu, jadi saya ada sedikit permasalahan Bu dengan murid di kelas seperti itu Bu. Baik Bapak, silahkan Bapak ceritakan masalah yang sedang dihadapi dengan detail. Baik Bu, jadi murid saya Bu di kelas 11 TKR itu ya Bu ya, ada satu anak yang menurut saya itu anaknya tidak bisa diam. Anaknya tidak bisa diam, terus ketika pembelajaran suka mengganggu temannya, suka jalan-jalan ketika pelajaran, bahkan yang paling ekstrim itu kemarin Bu, ketika melaksanakan sholat duha di masjid, kegiatan pembiasaan, itu dia malah ketawa-tawa Bu sama teman-teman. Dia godain temen yang di sebelahnya, yang pada saat itu saya langsung berikan konsekuensi. Saya suruh minta maaf Bu di depan semua jamaah, di depan semua anak-anak, walaupun itu dari berbagai kelas ya Bu ya. Dan dia alhamdulillah dia melaksanakan hal tersebut, dia meminta maaf. Tapi yang anehnya itu Bu, dia melakukan lagi keesokan harinya. Makanya saya merasa bagaimana ya ini solusinya supaya anak tersebut itu bisa lebih fokus Bu dalam kegiatan belajar. Ya, baik begini Pak Asruri. Kayaknya Pak Asruri itu memiliki permasalahan terkait murid yang
bisa dikatakan hiperaktif ya. Ya, betul, Bu. Memiliki energi berlebih. Betul. Iya. Eh, Dia itu sebenarnya bukan anak nakal ya. Hanya saja sering kehilangan fokus dalam belajar, suka mengajak teman-temannya mengobrol saat pembelajaran berlangsung, suka berjalan ke sana kemari ketika pelajaran, sehingga teman-teman lainnya terganggu. Betul seperti itu, Pak Asrori? Ya, betul sekali, kurang lebih seperti itu, Bu. Baik. Kira-kira harapan Pak Asrori setelah kita melakukan coaching seperti ini apa? Ya, harapan saya itu si anak tersebut, anak kelas 11 TKR itu bisa lebih fokus, Bu, punya kesadaran diri yang baik, lalu manajemen dirinya juga baik ke depannya seperti itu, Bu. Baik. Menurut Pak Asruri, murid yang memiliki fokus yang baik serta memiliki kesadaran diri dan manajemen yang ideal itu yang seperti apa? Ya, menurut saya murid yang memiliki fokus itu ya yang ketika pembelajaran itu bisa memperhatikan gurunya dengan baik, lalu ketika kegiatan apa tambahan seperti duha itu ya bisa melaksanakan ibadahnya juga dengan baik, ya seperti itu Bu, yang fokus lah intinya gitu. Ya, ya, baik, baik, baik. Saya setuju dengan pandangan Pak Asruri ya tentang kondisi ideal murid yang Pak Asruri harapkan. Yang memiliki fokus baik serta memiliki kesadaran diri dan manajemen yang baik. Selama ini apa saja sih yang Pak Asruri lakukan untuk menghadapi murid tersebut? Ya, yang saya sudah lakukan yang pertama ya pasti saya menegurnya Bu. Saya sudah menegurnya, saya sudah beri konsekuensi dia maju ke depan, tapi ya memang sepertinya yang saya rasakan itu anak itu belum mau berubah, Bu. Jadi sudah saya tegur, sudah saya beri konsekuensi lah di depan anak-anak yang lain, bahkan sudah saya suruh ke BK, itu masih belum ada perubahan saja, Bu. Makanya saya bingung gimana ini anak ini. Ya, langkah yang dilakukan Pak Asrul itu sudah bagus ya, tetapi dampaknya tidak signifikan ya Pak. Eh, Berarti perlu langkah lain yang harus Bapak lakukan dalam menghadapi murid tersebut. Iya Bu, sepertinya saya memang perlu memakai strategi yang lain mungkin ya Bu ya. Coba, coba Pak Asrul renungkan lagi hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk Bapak lakukan di kelas dalam rangka memperdayakan kelebihan energi murid tersebut dan membantu dia untuk bisa fokus sehingga tidak mengganggu teman-teman lainnya. Mungkin saya ingin coba menerapkan pembelajaran sosial emosional mungkin ya Bu ya, ke ruang kelas, mengintegrasikan lah PSE ke dalam kegiatan pembelajaran saya mungkin Bu. Ya, betul sekali itu Pak Asruri. Menurut Pak Asruri, apa pentingnya integrasi PSE dalam pembelajaran? Ya saya rasa pasti PSE itu sangat penting ya Bu ya, sangat penting. Jadi menumbuhkan kesadaran emosional anak-anak melalui integrasi dalam kegiatan pembelajaran itu tentunya sangat penting supaya anak itu dari alam bawah sadarnya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, setuju lah Pak Asruri. Memang fungsi PSE itu ya seperti itu ya Pak Asruri. Kemudian apalagi nih yang kira-kira dapat dilakukan? Mungkin hal yang lain yang bisa saya lakukan ya, yang selama ini belum saya lakukan ya Bu ya. Mungkin saya perlu menerapkan segitiga restitusi Bu ke anak tersebut, karena memang saya belum pernah menerapkan hal itu. Oke, menurut Pak Asruri apa sih fungsi segitiga restitusi itu? Ya, fungsi segitiga restitusi itu tentunya adalah menanyakan ya Bu ya, alasannya dia kenapa, lalu juga kesepakatan kelasnya seperti apa, sehingga dengan segitiga restitusi itu saya harap anak itu punya apa ya, kesadaran yang timbul benar-benar dari dalam dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh guru, tanpa dihukum seperti itu. Betul itu. Segitiga restitusi dapat menjadi solusi yang bisa Bapak lakukan ya. Selain dua alternatif tadi, masih adakah yang dapat Bapak lakukan untuk menghadapi murid tersebut, Pak? Apa ya Bu ya, mungkin saya perlu menerapkan ini ya Bu ya, strategi active learning kali ya, karena saya rasa mungkin anak ini nih kalau saya lihat memang dia itu cenderung pada senang dengan kegiatan pembelajaran yang kinestetik Bu. Karena memang selama ini ya mungkin saya belum menerapkan juga gitu. Ya,
wah bagus sekali itu idenya Pak Asruri. Jadi Pak Asruri akan melakukan diferensiasi proses ya Iya, berdasarkan gaya belajar iya. agar murid tipe kinestetik ini dapat terfasilitasi ya Pak Asruri. Menurut Pak Asruri gimana nih langkahnya nih? Langkahnya ya saya akan mempersiapkan pembelajaran yang bisa memfasilitasi ya Bu ya, Mm-mm. memfasilitasi anak-anak dengan kecenderungan pembelajaran yang kinestetik. Saya akan Mm-mm. membuat pembelajaran yang eh, melibatkan aktivitas fisik ya Mm-mm. dalam pembelajaran sehingga anak tersebut tersalurkan energinya Bu. Mm. Kurang lebih seperti itu. Kalau ya, kalau lebih detailnya seperti apa nih langkah yang Bapak bisa lakukan secara detail di dalam kelasnya itu? Ya langkah detailnya mungkin ya menerapkan itu tadi. Jadi eh, saya Hmm. akan menyusun strategi active learning untuk memfasilitasi murid tersebut yang kinestetik. Jadi eh, sekali dayung dua tiga pulau itu bisa terlampaui seperti itu Bu. Misalnya apa nih kegiatan yang real di kelas misalnya apa? Mungkin membuat permainan atau apa Ya gitu. mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis dari permainan atau Hmm. observasi langsung ke lingkungan Ya, seperti itu Bu. Yang baik. intinya adalah anak itu tidak hanya duduk di kelas mendengarkan guru atau menonton video pembelajaran yang mungkin Mm-mm. kurang bisa memfasilitasi anak-anak dengan kemampuan kinestetik yang tinggi. Ya, baik ya. Dari pemaparan Pak Asrul yang sampaikan tadi, Pak Asrul berarti akan membuat strategi pembelajaran active learning ya, Iya, Bu. berbasis gaya belajar kinestetis, agar murid tersebut dapat terfasilitasi dengan baik ya Pak Asrul. Iya betul, Bu. Ya. Nah, seperti siapa saja nih yang akan Pak Asrul libatkan dalam melakukan rencana tersebut? Mungkin yang saya libatkan ya pasti satu murid-murid ya Bu, Ya. anak-anak. Yang kedua mungkin rekan sejawat yang Mm-mm. bisa apa eh, menerapkan pembelajaran yang saling berkaitan, rekan Mm-mm. sejawat. Terus yang terakhir mungkin wali kelas Bu. Ya. Baik. Bagaimana kemudian kapan nih Pak Asruri akan melakukan rencana aksi ini? Insya Allah sesegera mungkin Bu, ketika Mm-mm. saya masuk ke kelas anak tersebut, saya akan coba sudah menerapkan langsung aktif learning tersebut. Wah, mantap nih Pak Asruri ya. Eh, saya dukung lah Bapak sepenuhnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, Tetap optimis dan jangan ragu untuk melangkah baik Ibu, siap. ya. Nah, sekiranya 2 minggu dari sekarang kita jadwalkan lagi ya untuk sesi coaching berikutnya. Saya ingin mendengar hasil dari rencana aksi yang telah Pak Asrul lakukan. Siap Ibu. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dadek. Alhamdulillah saya bisa menemukan alternatif solusi yang lain yang bisa saya terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Terima kasih banyak Bu Dadek. Assalamualaikum. Terima sama-sama Pak Asruri. Semoga jangan sungkan ya kalau ingin bercerita dengan saya gitu. Siap Ibu. Ya, Ya, terima terima kasih kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu tadi perasaannya setelah melakukan coaching dengan Pak Asruri? Alhamdulillah ya Pak, tadi berjalan dengan lancar prosesnya. Heeh. Ya, banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapat ya dari Pak Asruri. Ternyata Pak Asruri itu punya masalah yang hampir semuanya sama sebenarnya dengan guru-guru lain. Dan tadi kita sudah menemukan solusinya sih untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Tadi sudah ditemukan nih solusinya Iya, ya. iya. Baik Bu. Nanti sebelum saya menutup ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dadek. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sudah dilakukan seperti itu. Iya. Di coaching saya tadi ya, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut kita sudah menggali dengan coach. Coach itu sudah menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya serta alternatif apa yang bisa dilakukan oleh coach tadi. Menurut saya juga sebagai observer tadi ya Bu, dalam proses coaching tadi Bu Dadek dengan Pak Asruri itu sudah berjalan dengan baik,
sudah, dan juga proses alurnya juga sudah jelas sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Dadek sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Asruri, sehingga Pak Asruri bisa Bu Dadek bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dadek tadi, sehingga Pak Asruri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Untuk coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Dadek berdasarkan coaching yang barusan dilakukan dengan Pak Asruri Ya. tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan ya dan saya Mm-hmm. kembangkan misalnya itu dengan Mm-hmm. cara memahami lagi proses kita sehingga Mm-hmm. nanti saya bisa melakukan coaching itu dengan baik, menerapkan alur data dengan baik, lalu menemukan permasalahan dan menemukan solusi yang bisa dilakukan. Oh, itu ya Bu. Jadi nanti semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, kemampuan Ibu juga meningkat. Eh, Demikian tadi observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup Ibu sudah nih, ini sudah bagus semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Dede. Harsono.